Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solahuddin Alayubi, biasa dipanggil Ayub, dengan NIM 2512400001652. Di sini saya akan membahas sistem inventaris project saya lewat Laragon. Langsung saja kita buka Laragonnya. MySQL new.mainware. Ini saya membuat database-nya terlebih dahulu dengan creator database db. Di sini sudah langsung ke use. Oke. Use itu untuk memilih database yang akan digunakan. Nah, saya menggunakan use yang saya buat tadi ini, database. Seharusnya saya membuat database namanya database inventaris. Langsung saja saya membuat tabelnya. Tabel kategori dulu, kategori. Kurung buka. Setiap membuat tabel harus diawali dengan tanda kurung. ID kategori in auto underscore in zaman primarika koma. Terus ada nama kategori underscore kategori varchar 50 aja, usah banyak-banyak, not all koma. Terus ada keterangan teks kurung tutup, jangan lupa kurung tutupnya langsung titik koma. Kalau di akhir jangan lupa ada titik komanya. Oke. Terus selanjutnya membuat tabel barang. Seperti yang di atas ada tabel diganti kategori, diganti barang, tabel barang. Kayak yang di atas, ID kategori in atau ini diganti sama barang. Oke, langsung ada ID kategori
ID kategori in, koma, jangan lupa ada komanya ya biar enggak error. Terus ada nama barang, ada underscore-nya. Kenapa? Setiap kata sambung ini, dua kata, kalau tidak atribut atau tipe data, maka harus ada underscore-nya. Kenapa? Biar tidak error gitu. Harga barang voucher dibuat 100, not nil, koma. Terus ada juga jumlah in not null, default 0, koma. Ada juga harga beli underscore, jangan lupa ya, harga beli desimal. Nanti saya jelaskan apa itu desimal, apa itu semua. Dibuat 10,2, koma. Terus ada kondisi barang juga, kondisi baik atau rusak. Default baik. Terus jangan lupa komanya. Default baik, koma. Oke. Nah, yang terakhir ada foreign key. ID kategori untuk references tabel. Kategorinya apa? Kategori ID kategori lagi, kategori on delete paste kode. Udah itu, jangan lupa kurung tutupnya. Error, kita teliti kenapa ini error. Nah, di sini kan tertulis ada reference tabel kategori ID kategori undelete escape. Kita cari kerusakannya. Tabel kategori ID kategori reference tabel kategori ID kategori undelete orange nah ini salah, ada tipenya ini, seharusnya references. Coba kita ulang. Barang references kurung tutup
Nah, oke. Saya jelaskan. Tipe data in itu untuk menyimpan angka bulat. Terus ada auto increment, ini untuk mengisi angka secara otomatis dan berurutan dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Terus ada juga teks ini bertujuan untuk menyimpan teks berukuran besar atau panjang tanpa batas karakter. Terus ada juga apa lagi, varchar ini gunanya untuk menyimpan teks atau huruf dengan batas panjang tertentu. Misal ini maksimal 50 ya, hurufnya maksimal 50, nggak bisa lebih gitu. Nah, di sini kan ada desimal. Desimal itu apa? Untuk menyimpan angka desimal presisi tinggi, cocok untuk nilai keuangan atau harga. Terus ada lagi on delete cascade, ini itu fungsinya jika data di tabel utama dihapus, maka yang terhubung di tabel ini akan ikut terhapus otomatis gitu. Terus ada default ini gunanya untuk nilai otomatis jika kolom tersebut tidak diisi secara manual. Not null ini kolom wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Jika nama barang ini not null, maka harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Itu. Selanjutnya kita buat tabel lagi. Grab tabel, ikut yang atas saja, lebih mudah. Grab tabel pengguna ya, pengguna. Oke, enter. Terus ada ID pengguna juga, ID pengguna. Udah. Terus ada lagi nama underscore lengkap, harus lengkap ya, biar tahu oh ini namanya. Kalau nama panggilan ya nanti banyak orang-orang pakai nama panggilan semua ya, bingung nantinya. 100 not null wajib diisi ya, not null, koma. Habis nama jabatan, contohnya seperti guru, murid, dosen, apa kepala sekolah gitu, bisa. Varchar 50 aja, hurufnya ada 50, gak usah banyak-banyak. Koma. Nomor telepon, ini penting nomor telepon, tapi ya nggak sepenting nama telepon. Varchar diisi 15 saja, gak usah banyak-banyak. Koma. Alamat, biar tahu alamatnya ini pengguna ini gimana gitu. Jangan lupa kurung tutupnya,
titik koma, benar. Oke. Yang terakhir ada tabel transaksi. Kita buat tabel transaksinya. Transaksi daftar, terus ada ID transaksi seperti di transaksi. Transaksi. Oke. Terus ada ID barang, in, koma. Ada juga ID kategori, biar nanti foreign key-nya ikut, koma. Terus ada tanggal pinjam, tanggal underscore pinjam, date, koma. Ada juga tanggal kembali, tanggal underscore kembali, date, koma. Terus ada status barang, apakah ini masih dipinjam apa masih baik gitu. Status enum pinjam, koma, dikembalikan, terus default dipinjam tuh, koma. Dan foreign key seperti yang di atas, foreign key, ID pengguna, ID barang dulu ya, barang, ini barang juga, ini juga ID barang, on-lab Cascade. Oke, koma, jangan lupa komanya. Terus ID pengguna, reference pengguna, tabel pengguna. Ini ada ID pengguna juga, on-lab Cascade. Jangan lupa kurung tutup titik koma. Oke. Koma.
Nah, referensi kita ulang. Kita ulang. Read dibenerin transaksi. Oke. Di bawahnya ada ID transaksi juga. Transaksi. Ada ID barang. Di kategori masuk. Tanggal pinjam outmul. Oke, masuk. Ada tanggal kembali, date, ke status enum dipinjam, koma. Nah, ini jangan ngawur. Default dipinjam. Oke, benar. Terus ada warranty-nya. ID pengguna ID barang dulu ya. ID barang, preferences, ID barang, delete password. Oke. On delete pengguna, jangan sampai ada yang tipu. Kalau ada yang tipu maka gagal. Nah, ini pengguna. Oke, starter foreign ke ID pengguna. Nah, ini seharusnya ada ID penggunanya. Kita ulang. Nah, ini seharusnya pengguna, biar bisa pengguna. Habis itu tanggal pinjam, tanggal kembali, satu enum, kurang ke pengguna. Nah, bisa kan? Mari kita tampilkan tabelnya. Tabel transaksi. Titik koma. Nah, ini saya jelaskan. Enum itu apa? Enum itu kegunaannya untuk membatasi pilihan data hanya pada daftar nilai yang sudah ditentukan. Misal baik atau dipinjam. Nah, ini kan dipinjam atau dikembalikan gitu. Udah, itu aja. Ini tabel yang saya buat tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem DML-nya. Insert into kategori
terus buka nama kategori koma keterangan ada kurung, halus elektronik, contohnya elektronik, koma peralatan elektronik, ini contoh ya, kurung tutup, koma. Oke. Di sini saya akan melanjutkan tadi insert into tabel kategori, select bintang from, tabelnya apa, tabelnya itu tabel kategori. Nah ini ada kategorinya, nama kategori, keterangan, elektronik, peralatan elektronika, mantap. Terus saya tambahi juga tabel barangnya, insert into, seperti yang di atas saja ya, insert into ID kategori, terus ada nama barang, nama barang, terus ada juga jumlah, koma, ada harga beli, harga underscore beli, terus kondisi. Terus habis ini enter, halus satu laptop, koma 5, harganya itu kira-kira aja 8 juta, terus koma, kondisi baik, ada kurung,
error. Di sini errornya dicek. Kenapa error? Ini kan cek status. Oh ini harus barang. Coba diganti. Tabel barang. Halus. Oke. Coba kita tampilkan. Select bintang from tabel barang. Ini barangnya satu sama barang laptop 95, harga beli 8 juta rupiah, kondisi baik tuh. Terus selanjutnya ada perintah join. Select ID underscore barang koma ini titik nama barang underscore barang koma nama kategori juga titik nama skor kategori koma. Terus ada juga jumlah koma. Terus kondisi terus from tabel barang join tabel kategori on di titik ID skor kategori sama dengan titik ID kategori titik koma. Coba di sini lihat errornya kenapa. Nah, ini dijelaskan kenapa bisa error, karena ternyata saya udah cek karena ini tidak ada underscore-nya. Kita buat lagi ya dari atas.
di kategori IG kategori. Nah, ini bisa. Apakah ada yang ditanyakan? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.